Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul khawatir. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi-situasi bangsa kita hari-hari ini, saya percaya ada banyak orang mulai didatangi oleh rasa khawatir. Tapi mari kita mau melihat apa kata Tuhan dan apa kata firman tentang khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika khawatir itu datang dalam hidup saudara dan saya. Saya punya 4 poin yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya tentang khawatir. Yang pertama, ayat yang tadi saya baca, di situ kalau saudara ulangi lagi melihatnya, yang pertama, Tuhan melarang saudara dan saya khawatir. Saya ulangi poin pertama tentang khawatir. Tuhan melarang saudara dan saya khawatir. Jadi saudara dan saya memilih tidak khawatir karena Tuhan melarangnya. Kalau saudara dan saya pilih khawatir, berarti kita melanggar larangan Tuhan. Jadi hari ini saudara dan saya mendapat poin yang pertama, dilarang khawatir. Waktu khawatir itu datang dan kemudian mau menghantui kita dengan situasi yang ada, kita harus ingat firman Allah berkata pagi ini bahwa dilarang khawatir, jangan khawatir, firman-Nya melarang kita khawatir. Yang kedua, tentang khawatir itu, yang kedua adalah ketika khawatir itu datang, saudara dan saya harus mengambil tindakan. Kalau kita tidak mau khawatir, khawatirnya tetap tidak pergi, maka yang kedua kita harus lakukan, yaitu kita ambil tindakan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 saudara bisa baca di sana. Di sana dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini larangan lagi kan, gak boleh khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi ketika khawatir itu tetap tidak mau pergi, walau kita memang bilang gak mau khawatir, tapi khawatirnya gak bergeser dari kita perlu ambil tindakan. Tindakan kita di poin yang kedua adalah berdoa, bermohon kepada Allah, dan mengucap syukur dengan situasi yang kita alami, apa yang sedang terjadi. Ini tindakan yang kedua ketika khawatir datang. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa khawatir itu tidak ada dampak positif dalam hidup kita. Matius 6 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-34. Itu Tuhan bilang, orang yang khawatir tidak akan menambah sehasta pun dalam hidup mereka. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Artinya ketika kekhawatiran itu datang, saudara dan saya harus tahu itu pasti negatif. Tidak ada positif sedikit pun pada kekhawatiran. Artinya kita tidak penting khawatir. Khawatir itu enggak membawa kepentingan hal yang positif di dalam hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada yang positif, kenapa kita harus ambil? Kenapa kita harus mau? Kita perlu tindakan untuk berkata no bagi khawatir, untuk menolak khawatir itu, supaya khawatir itu tidak menguasai kita dan tidak menyerang kita. Yang keempat dan yang paling terakhir, ketika kekhawatiran itu masih tetap menyerang saudara dan saya, masih tetap
Tuhan datang kepada kita ketika situasi memburuk, maka kita perlu tindakan yang terakhir, menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Yang keempat adalah semua kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman-Nya berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya itu Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita sedang berkata kepada khawatir itu, aku gak peduli sama kamu khawatir, karena Tuhanku memelihara aku, karena Tuhanku Allah yang bertanggung jawab memelihara aku. Tuhan mau saudara dan saya mengambil 4 poin ini pagi ini, dan mulailah untuk berkata no pada khawatir, untuk melihat bahwa khawatir itu tidak ada sisi positifnya, dan mulai belajar bahwa kita tidak perlu khawatir karena itu larangan Tuhan. Kita ambil tindakan berdoa, bermohon dan ucapan syukur kepada Tuhan ketika khawatir gak bergeser. Tapi tindakan terakhir, kalau khawatir itu masih menyerang kita, maka kita menyerahkannya kepada Tuhan semuanya, dan Dia take over, dan kita akan menjadi tenang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mau khawatir dalam hidup ini. Amin.